sebaiknya kalau bisa malam ini dituntaskan berapapun. Ya kalau bisa ini, kalau memang kita tidak ada. Dalam arti saya kira kalau saya lihat situasi sekarang pimpinan sidang. Oke, kemudian agenda selanjutnya kalau menurut jadwal acara itu adalah pembahasan tatib yang menggunakan ulangan satu juru bicara itu dihilangkan. Kemudian yang kedua ada usulan untuk menambahkan hak mendapatkan informasi dan atau kesilapan. Reval. Untuk peserta yang lain silakan. Kalau yang Apakah satu itu disetujui usulan itu? Om Firdaus. Firdaus, Reval, sama Ian. Silakan dari Dokumen. lokal Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pusat sebelum sistem yang sekarang itu kan ada yang diterima Pak Didin mereka selalu sekretaris ya salurkan ke pusat, jadi sehingga tidak dicatat gitu loh. Dan kemarin tuh ada beberapa tahu saya ini karena itu masuk keluar gitu loh. Jadi demikian Pak. Kalau Bapak karena Bapak mempertanyakan tadi lokal Batam, selalu aja Pak, tantang aja, jangan terlalu. Jadi ya dunia ini apalah ya kalau bagi saya. Ya, menikmati uang enak, uang yang mana dulu, kan gitu. Nah, sekarang apalagi tadi itu mengenai tahu saya waktu lokal Batam di Muslok yang dulu belum yang sekarang ada kok diberikan sumbangan gitu loh. Saya dengar itu kalau ke Tanjung Pinang ada juga, ke Karimun ada juga gitu loh. Yang sekarang ini memang tidak ada karena duitnya nggak ada, apa yang mau dikasih kan gitu. Nah, saya kira demikian, lebih kurang mohon maaf, dan secara detail ya bisa kita ini nantilah kita periksa lagi bagaimana. Kalau barang-barang di kantor tuh ada kok, siapa bilang nggak ada, cuman ya nggak ada pula. Saya lihat peraturannya kepemimpinan daerah itu memberi laporan ke lokal-lokal. Kami punya ini nggak ada pula. Dan saya kan artinya orang baru lah di kepengurusan itu. Gitu. Demikian Pak pimpinan sidang, terima kasih. Daftar aset di sini meskipun barangnya tidak ada di sini, tidak dibawa di sini secara fisik, tetapi ada daftar asetnya sehingga waktu serah terima pengurus yang baru tinggal menanyakan nanti di hari kemudian besok atau besok lusa barang ini mana. Itu sebetulnya tujuannya. Bukan kami tidak percaya dengan pengurus Orda, bukan. Saya yakin masing-masing pengurus Orda punya radio yang lebih bagus dan sebagainya. Tetapi ini adalah administrasi yang bersih, jadi kemudahan. Saya yakin akan bingung nanti ketua terpilih. Misalnya saya terpilih, saya akan bagaimana ini aset yang mana saya minta ke Orda ini? Tidak ada. Itu. Kemudian yang iuran, justru yang setelah 2019, setelah aplikasi online itu semuanya mudah dan semua transparan, bisa dilihat di website Orari. Saya mendapatkan perhitungan ini saya tahu setoran dari Tanjung Pinang berapa, Tanjung Balai Karimun berapa ke Orda, saya tahu dari website Orari, dan itu semua anggota bisa membuka. Itu transparan gitu. Orari pusat sudah bagus. Jadi bukan saya ngarang-ngarang ini saya ambil dari Orari pusat perhitungannya. Dan ternyata tidak match, tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh pengurus Orari daerah. Mungkin demikian tanggapan, mungkin Pak Kantor mau nambahkan. Operasi, sekretaris, bendahara. Itu karena struktur organisasinya ada.
Makanya terstruktur laporan itu jelas. Itu sudah diinisiasi oleh lokal Batam, laporan seperti terstruktur. Jadi ada kegiatan, ada di bagian organisasi dan teknik, operasional dan teknik, sorry. Nah, sekretariat, bendahara, semua sudah ada terstruktur. Ini laporan bendahara dan bukan laporan dari secara keseluruhan dari kepengurusan. Yang saya tanyakan itu lagi beli aset kemana? HM yang sudah dimiliki, yang sudah dibeli, lalu tuner, antena HF, rotary backbone, repeater. Kenapa nggak dilaporkan? Ini laporan bendahara. Saya minta sesuai tata tertib yang kita sudah sepakati, kita minta data dan informasi. Pasal 3 dari hasil tata tertib yang kita sepakati. Jadi pasal berapa tuh tatibnya? Kita buka lagi ya, yang kita sudah sepakati dari hasil sidang pertama itu pasal 13. Hak peserta musda mendapatkan data dan informasi setelah penjelasan. Ya, informasinya mana nih? Kita tunggu nih. Laporan apa aja? Sebagian sini muslim ya. Saya minta, ini ada orang sebawah nih untuk pertegas. Jangan ada dusta di antara kita. Katakan ada, tidak. Jangan diada-adakan. Dimakan duit buat kepentingan sendiri atau digunakan untuk keperluan sementara. Saya tidak menuduh, tapi jangan ada dusta di antara kita. Tolong. Ini pertanggungjawaban dunia akhirat. Laporan bendahara kami tidak bisa terima karena datanya tidak lengkap. Aibnya data lengkap. Dipersingkat aja Pak. Baik, itu aja intinya. Perbaiki laporan. Kita tunggu terkait aset-aset dan laporan keseluruhan yang mencerminkan organisasi daerah itu sendiri, mulai dari ketua, wakil, sekretaris, lalu sampai ke bawah itu terstruktur. Terima kasih. Pimpinan sidang dan rekan-rekan peserta Musda keempat olahraga daerah Kepulauan Riau. Saya untuk menanggapi masalah aset. Yang dipertanyakan masalah aset itu ada repeater yang dari lokal Batam ada di sekretariat. Dan juga radio 450 Kenwood ada dengan saya. Itu tidak saya pakai karena saya untuk memanasin aja, menghidupkan supaya jangan rusak. Kalau dia tidak pernah dihidupkan, dia akan rusak. Dan juga antena dipole ke 4080 ada juga di sekretariat dan lengkap dengan balon-balonnya semuanya lengkap. Nah, saya rasa menanggapi masalah aset itu aja. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa memperbaiki diperbaiki saja dengan membuat kolom baru status. Kan ada juga barang yang diberi tahun 2018 misalnya itu rusak atau hilang atau ada, sehingga itu jadi pegangan. Nah, nanti daftar itulah yang mungkin tinggal dikumpulkan, statusnya ada, rusak, habis, hilang. Jadi kolom di situ aja yang sehingga kawan-kawan mungkin terutama Orlok Batam yang juga tahu bisa mengklarifikasinya. Saya kira itu catatan itu menjadi penting karena keputusan musyawarah itu yang paling tinggi, dia menjadi pegangan ke depan. Tapi kita juga tidak berharap di sini menjadi seperti tempat pengadilan nanti panjang kita jadi saksi jadi apa. Ini sebuah organisasi kita yang harus kita jaga sama-sama. Saya perbaikinya untuk masalah statusnya aja, kolom satu lagi. Terima kasih. Itu memang ada gitu, ada
Justru itu makanya sebenarnya pengurus ODA tinggal membuat daftarnya, daftar dan kemudian yang disampaikan dari Tanjung Pinang tadi, daftar asetnya apa, kemudian statusnya bagaimana, itu saja. Kalau barangnya saya yakin ada. Jadi saya sepakat dengan Tanjung Pinang. Oke, terima kasih. Di sini datang dengan niatan baik, dengan ketulusan kejujuran. Itu terpenting. Jabatan itu amanah. Ya, jabatan amanah. Karena amanah, bila mana ada, ya, jika ada aset karena jabatan, aset karena gratifikasi, tolong juga disampaikan. Bila mana ada, kayak saya dengar ada katanya, maka saya klarifikasi. Bila mana ada aset gratifikasi, tolong juga disampaikan, tidak dicatatkan, dikembalikanlah sebagai aset oredara karena dia mendapatkan karena jabatannya. Itu saya bila ada ya, bila ada, maka kita datang dengan ya dari dusta. Terima kasih pimpinan sidang. Baik, perbaiki lagi. Kemudian kita masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu keputusan tentang LPJ Ketua Daerah Orari Daerah Kepulauan Riau. Silakan. Ya, silakan Bapak dari lokal Tanjung Pinang menanggapi laporan pertanggungjawaban Ketua Orari Daerah Kepulauan Riau. Apakah sudah bisa diterima? Kami menerima dengan catatan seperti yang kami sampaikan itu, dan diharapkan catatan itu menjadi catatan sekretaris pimpinan sidang, atau kita membuat satu risalah yang harus tandatangani bersama sehingga dia menjadi pegangan dalam laporan pertanggungjawaban itu. Kami menerima, tapi dengan catatan harus menyempurnakan soal aset. Terima kasih. Karena kami baru lahir ya dari pengurusan ini, sama pendapat kami dengan rekan kita dari Tanjung Pinang. Ya. Itu saja dari kami, Pak Ketua, Pak Pimpinan Sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Balai Karimun hanya kami menambahkan batasan waktu. Jadi sepakat menerima dengan catatan yang sudah disebutkan tadi sampai dengan H+3 dari sekarang. H+3. Jadi sekalian nanti fisikalnya diserah terimakan kepada pengurus yang baru. H+3 nya hari kerja apa hari libur? Kan libur. Oh iya, libur ya? Oh, kita nggak ada libur, jadi hari kalender. Kita nggak ada kerja ini. Orari libur terus. Ya, hari kalender. Jadi hari apa? Di Selasa ya? Terima kasih. 3 hari dari sekarang ya? Ya. Hari kalender ya. Baik, tidak ada calon lagi. Jadi kita penetapan aklamasi karena calonnya 1. Kemudian untuk selanjutnya yaitu penetapan DPP dan Ketua Orari Daerah Kepulauan Riau. Jadi untuk calon cuma 1, kita aklamasi. Setuju ya? Setuju. Oke. Kemudian untuk selanjutnya penetapan DPP dan Ketua Orari Daerah Kepulauan Riau. Berarti sudah kita laksanakan. Kemudian selanjutnya itu pembacaan hasil sidang musda. Pak Yudi, Pak. Daerah Kepri nomor 01 formatur _ musda ODKR _ 2022
tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Penasehat serta Ketua Orari Daerah Kepulauan Riau masa bakti tahun 2022 sampai 2027. Musyawarah Daerah 4 Orari Daerah Kepulauan Riau menimbang dan seterusnya, mengingat kami singkat ya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Orari, surat keputusan Musda nomor 002 Musda ODKR /2022, surat keputusan Musda nomor 007 Musda ODKR /2022. Saran-saran dan pendapat peserta musyawarah daerah 4 Orari daerah Kepulauan Riau memutuskan memperhatikan menetapkan pertama, nama untuk daerah atau jabatan Dewan Pengawas dan Penasehat Orari daerah Kepulauan Riau masa bakti 2022-2027. Nama Teguh Gunawan Yankee Foxtrot 5 Tango Oscar 5 sebagai ketua. Kedua, Herianto Yankee Golf 5 November Hotel Whiskey sekretaris. Kemudian Suharno Yankee Echo 5 X3 Oscar wakil sekretaris dan anggota. Mengangkat nama Teguh Gunawan Kolsen Yankee Foxtrot 5 Tango Oscar 5 selaku ketua DPP Orari daerah Kepulauan Riau masa bakti 2022-2027. Menugaskan kepada ketua Orari daerah bersama Dewan Pengawas dan Penasihat untuk menyusun pengurus Orari daerah Kepulauan Riau masa bakti 2022-2027. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Batam tanggal 26 Februari 2022. Formatir Yankee Golf 5 Tango Oscar 5 Teguh Gunawan. Herianto Yankee Golf 5 November Hotel Whiskey. Kemudian Suharno Yankee Echo 5 X3 Oscar wakil sekretaris menangkap anggota. Kemudian hasil keputusan ini hasil musyawarah Komisi B, Komisi A dulu ya kita baca ya. Wahyuadi Yankee Echo 5 Sera X3 sekretaris. Sukanto Yankee Echo 5 Oscar Kilo anggota. Sabrizal Yankee Golf 5 November Delta India. Ya. Kolsen Yankee Echo 5 Sera X3. Mohon maaf Pak Ketua Wahyu Wadi. Yankee Echo 5 Sera X3 sebagai ketua. Hasil 1. Pengurus Orda Kepri mempersiapkan pembentukan orlog di kota Kabupaten se-Kepulauan Riau. 2. Membangun stasiun radio yang memadai di daerah perbatasan yang dikelola dan dioperasikan oleh anggota Orari. 3. Membangun kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan program kerjanya. 4. Membangun stasiun radio di setiap orlog guna mengintegrasikan jaringan komunikasi radio se-Kepulauan Riau. Demikian dari Komisi A. Kemudian 1. Menetapkan hal-hal berkaitan dengan keuangan Orari daerah Kepulauan Riau ke depannya. Sumber keuangan: A. Iuran anggota. B. Pemerintah daerah. C. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Kemudian sistem pengelolaan secara online. B. Digitalisasi. C. Transparan. Kemudian yang kedua, usulan ke Munas. Pusat memperhatikan Kepri sebagai wilayah yang luas. Mari tim yang membutuhkan sarana komunikasi di pulau terdepan
trap di perbatasan, menyederhanakan perizinan, 3. bantuan dan sarana. Demikian keputusan dari hasil pembahasan Komisi A dan B kita sahkan. Keputusan Musyawarah Daerah 4 Orari Daerah Kepulauan Riau nomor 04/Musda ODKR/2022 tentang laporan pertanggungjawaban Ketua Orari Daerah Kepulauan Riau masa bakti 2016-2021 menimbang bahwa setelah mendengar dan mempelajari laporan pertanggungjawaban Ketua Orari Daerah Kepulauan Riau masa bakti 2016-2021 yang disampaikan pada sidang paripurna kedua Musyawarah Daerah Orari Daerah Kepulauan Riau perlu menetapkan keputusan mengingat 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Orari, 2. Keputusan Musda nomor 00/Musda ODKR/2022 memperhatikan saran-saran dan usulan peserta Musyawarah Daerah 4 Orari Daerah Kepulauan Riau, memutuskan menetapkan keputusan Musyawarah Daerah 4 Orari Daerah Kepulauan Riau tentang laporan pertanggungjawaban Ketua Orari Daerah Kepulauan Riau. Pertama, menerima dengan catatan laporan pertanggungjawaban Ketua Orari Daerah Kepulauan Riau masa bakti 2016-2021 yang telah disampaikan pada sidang paripurna kedua Musyawarah Daerah Orari Daerah Kepulauan Riau, memperbaiki laporan pertanggungjawaban Ketua Orari Daerah Kepulauan Riau masa bakti 2016-2021 dengan menambahkan mengenai aset Orari Daerah Kepri paling lama 3 hari kalender sejak tanggal Musda 4 Orari Daerah Kepulauan Riau diselenggarakan. Kedua, A. Laporan pertanggungjawaban tersebut telah dibuat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan telah sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Orari. Meskipun demikian, masih perlu ada catatan yang perlu diperbaiki untuk disampaikan kepada Ketua Orda Kepri terpilih. B. Ketua bersama pengurus Orari Daerah Kepulauan Riau masa bakti 2016-2021 telah berupaya untuk melaksanakan amanat Musyawarah Daerah Orari Daerah Kepulauan Riau tahun 2016. Demikian. Memutuskan saudara-saudara untuk duduk dalam kepengurusan Orari Daerah Kepulauan Riau masa bakti 2022-2027. Tolong dijawab, apakah saudara bersedia mengemban amanat musyawarah daerah? Bersedia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Yusuf Budianto SH, Yankee Bravutri Delta Yankee, atas nama Ketua Umum Orari, mengukuhkan saudara-saudara yang namanya telah ditetapkan dalam keputusan musyawarah daerah keempat Orari Daerah Kepulauan Riau tahun 2022 sebagai Dewan Pengawas dan Penasehat serta Ketua Orari Daerah Kepulauan Riau masa bakti 2022-2027. Sejak saat ini, saudara-saudara sudah memikul beban dan tanggung jawab sebagai pemegang amanat musyawarah daerah keempat Orari Daerah Kepulauan Riau. Tugas yang diberikan kepada saudara-saudara agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada saudara-saudara. Batam, 26 Februari 2022, Organisasi Amatir Radio Indonesia, atas nama Ketua Umum, Sekretaris Jenderal Yusuf Budianto SH, Yankee Bravutri Delta Yankee. Di pantai Sekatap di bawah kantor Gubernur Provinsi Kepri. Terima kasih. Kata orang Melayu, siakap senohong gelama ikan duri, besar cakap lama-lama jadi pencuri. Terima kasih. Tapi saya yakin dari 3 lokal ini nanti akan menjadi 7 lokal. Kerja dan juga saya tetap bercerita sedikit bahwa untuk menuju suatu perubahan itu diperlukan suatu perjuangan, termasuk Orari pusat
di mana kami ingin ke depan Orari menjadi lebih baik. Dan salah satu yang mendukung perubahan adalah Orari daerah Kepulauan Riau. Jadi saya harap saudara-saudaraku sekalian, masalah pertanggungjawaban, masalah aset dan sebagainya, saya kira bisa dibicarakan dengan penuh kekeluargaan. Jadi kami harap semua tidak ada hal-hal yang membuat, apalagi itu sudah senior-senior kita semua ya. Jadi jangan sampai nanti menimbulkan hal-hal yang di luar keinginan kita semua. Dan sekali lagi sukses untuk Orari daerah Kepulauan Riau dan semoga akan menjadi Orari daerah yang menjadi percontohan. Amin. Ya, selanjutnya sekalian saya tutup. Jadi musyawarah daerah keempat Orari daerah Kepulauan Riau dinyatakan selesai dan ditutup. Next session, kita memanggil dengan ini Posron Yankee Charlie, Om Ferdinand, silakan lengkapi di sini aja STM. Tahu kemarin kan? Iya, 73 kembali dan selamat malam Om Ferdinand yang ada di Kota Palembang, Yankee Charlie Posron Yankee Charlie. Terima kasih atas check-in pada malam hari ini kegiatan spesial net Orari lokal Kota Batam. Mengucapkan selamat atas terlaksananya musyawarah daerah Orari daerah Kepulauan Riau. Orari bersatu, Orari tangguh. Sempurna saya terima di Kota Batam. Bila tanpa berita, please stay by. Next station, kita memanggil dengan ending 55 Mike November. 555 Mike November. Silakan lengkapi di sini aja stay by. Yang ada di Kota Palembang, yang kini Delta 55 Mike November. Terima kasih atas check-in pada malam hari ini kegiatan spesial net Orari lokal Kota Batam. Selamat atas terlaksananya musyawarah daerah keempat Orari daerah Kepulauan Riau. Orari bersatu, Orari tangguh. Sempurna saya terima di Kota Batam. Bila tanpa berita, please. Apa cek?